Pada tahun 1975, Bill Gates bersama temannya bernama Paul Allen membangun bisnis software yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Microsoft. Gates dan Allen memiliki visi yang besar untuk menjadikan komputer sebagai alat yang bisa diakses oleh semua orang, karena pada zaman itu aksesibilitas komputer hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Perjalanan Gates dan Allen ketika membangun Microsoft dimulai dari sebuah garasi kecil yang terletak di salah satu kota di New Mexico. Namun, dengan kegigihan dan visi yang kuat, mereka berhasil menjadikan Microsoft sebagai perusahaan software yang memiliki peran besar dalam revolusi dunia komputer. Kemunculan Microsoft ini memberikan dampak signifikan bagi perkembangan komputer di dunia. Hasilnya pun bisa kita lihat, penyebaran komputer Windows saat ini sudah bisa diakses oleh banyak orang. Namun, di balik keberhasilan Bill Gates dalam membangun Microsoft, ada satu kisah yang menarik perhatian banyak orang, dan bahkan selalu dijadikan kisah inspiratif di internet. Kisah tersebut adalah ketika Gates memutuskan untuk berhenti melanjutkan kuliah di Harvard untuk membangun perusahaannya, Microsoft. Kisah ini menarik perhatian sekaligus menjadi motivasi yang nyata bagi orang-orang yang merasa kurang secara akademis. Keputusan Bill Gates untuk berhenti kuliah ini sekaligus menggambarkan bahwa keberhasilan kita di masa depan tidak selalu dipengaruhi oleh prestasi akademis. Bill Gates sendiri sempat menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Sebenarnya, ada banyak kisah tokoh lain yang berhasil menjadi orang sukses meskipun memiliki keterbatasan secara akademis. Misalnya, Mark Zuckerberg yang drop out dari Harvard untuk membangun Facebook, Steve Jobs yang keluar dari college untuk membangun Apple, atau Larry Ellison yang drop out dari University of Chicago dan mendirikan perusahaan Oracle. Kisah sukses tokoh-tokoh ini memberikan kita cara pandang baru tentang orang-orang yang berhasil memiliki kekayaan finansial yang fantastis tanpa pendidikan formal. Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya agar bisa menjadi orang sukses. Namun, fakta yang terjadi di tengah kisah-kisah sukses para tokoh dengan latar belakang akademis yang kurang baik mengubah pandangan tersebut. Kita juga melihat banyaknya orang yang memiliki gelar tinggi, tetapi tidak berhasil dalam hidupnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memiliki nasib yang sama seperti kisah-kisah sukses tersebut jika kita melakukan tindakan berisiko yang sama, seperti berhenti sekolah atau keluar dari pekerjaan yang selama ini menghidupi kita? Sayangnya, dari kisah-kisah sukses yang tersebar di internet, ada faktor tak terlihat lain yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Dan yang lebih parahnya, faktor-faktor tak terlihat ini justru membuat kita terjebak dalam yang namanya survivorship bias. Ketika kita melihat keberhasilan orang lain, kita cenderung mengaitkan satu fenomena dengan hasil akhir yang bisa kita lihat. Misalnya, ketika kita melihat teman kita yang berhenti kuliah untuk membangun bisnis dan ternyata dia berhasil, kita cenderung hanya mengaitkan antara keputusan untuk berhenti kuliah dengan keberhasilan bisnisnya. Padahal, bisa jadi ada faktor lain yang lebih berperan besar dalam keberhasilan bisnisnya daripada keputusan berhenti kuliah tersebut. Seperti bekerja sama dengan orang yang tepat, lingkungan yang mendukung untuk menjadi pengusaha sukses, atau mungkin relasi orang tuanya yang memiliki peranan besar terhadap keberhasilan bisnisnya. Jika kita melihat kisah Bill Gates, kita mungkin hanya fokus pada cerita ketika ia berhenti kuliah dan berhasil menjadi pengusaha sukses. Namun, kita harus menyadari bahwa faktor lain yang tidak kita lihat adalah kecerdasan yang dimilikinya. Keputusan Bill Gates untuk drop out dari Harvard menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Kebanyakan orang tidak akan berani mengambil keputusan seperti itu tanpa memiliki kemampuan yang memadai. Selain itu, ada fakta lain yang harus kita tahu. Bill Gates lahir dari keluarga yang cukup mampu secara finansial. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara ternama, sedangkan ibunya juga merupakan dewan direktur di salah satu bank. Dengan latar belakang keluarganya yang solid, Bill Gates sudah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar orang, terutama pada masa itu. Keunggulan ini memberikan kelebihan bagi Bill Gates, karena jika ia gagal membangun Microsoft, ia tidak akan kehilangan semuanya dan tetap bisa hidup dengan baik. Kisah-kisah sukses ini seringkali membawa kita pada survivorship bias, yaitu berpikir hanya melihat dari keberhasilan tanpa mempertimbangkan yang gagal.
Misalnya, kita hanya fokus pada orang yang berhenti kuliah dan sukses, sementara kita tidak melihat berapa banyak orang yang berhenti kuliah dan berakhir gagal. Sebenarnya, berhenti kuliah hanyalah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya seseorang. Masih ada banyak faktor lain yang lebih berperan besar terhadap nasib kita. Contoh sederhana, mari kita lihat makanan. Makanan yang kita konsumsi mungkin berbeda dari yang dimakan orang lain, yang berdampak pada asupan gizi yang kita peroleh. Gizi sangat penting untuk kecerdasan kita. Jika kita mengonsumsi makanan yang berbeda, berarti gizi yang kita peroleh pun berbeda, yang secara otomatis mempengaruhi kualitas otak dan cara berpikir kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain hanya dari satu faktor saja. Kita harus melihat faktor lainnya juga. Kisah-kisah sukses yang kita lihat di internet seringkali disederhanakan agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Mungkin jika kita bertanya kepada orang kaya bagaimana cara mereka menjadi kaya, nasihat mereka tidak jauh-jauh dari kerja keras, membangun relasi, dan lain-lain. Memang jawaban tersebut tidak salah, tetapi kita tidak bisa kerja mereka dengan kerja keras kita.